Sorotan Dunia Islam. Rekan anak saat kita masuk di segmen Sorotan Dunia Islam bersama Ustadz Bernard Abu Jabar. Assalamualaikum Ustadz Bernard. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz Bernard, kita membahas terkait dengan wacana dari Kemenak yang akan merayakan Natal bersama di 25 Desember mendatang. Kemudian ini menuai protes dari berbagai kalangan, dan insya Allah nanti di tema kedua ini perang Kamboja dan Thailand. Kita ke dalam negeri terlebih dahulu. Kemenak yang wacana perayaan Natal bersama ini, Ustaz, silakan. Iya, para pendengar data yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kita ketahui bahwa Kemenak Republik Indonesia akan menggelar perayaan Natal bersama pada tanggal 25 Desember yang akan datang, yang untuk pertama kalinya dilakukan di Kementerian Agama. Sebagai alasan untuk merawat atau wujud ya untuk merawat keberagaman atau kerukunan dan kebersamaan di tengah keberagaman bangsa ini. Ya, hal ini disampaikan oleh Menteri Agama Menak, yaitu Nasaruddin Umar, yang saat menghadiri acara Jalan Sehat di Kementerian Agama di Tamrin pada 23 November yang lalu. Dan ini akhirnya menjadi salah satu kontroversi yang mungkin ya dilakukan oleh Nasaruddin Umar yang sekarang ini menjabat sebagai Menteri Agama. Tetapi kalau kita kembali melihat jejak digital ataupun relasi hubungannya dengan yang lalu-lalu, bahkan sebelum diangkat menjadi Imam Besar Masjid Istiqlal, kemudian juga dia diangkat jadi menteri, ini memang sudah kerap kali dia lakukan untuk menyatakan hal-hal yang kira-kira menjadi kontroversial bagi kehidupan di masyarakat Indonesia ini. Dan inilah yang kemudian menjadi salah satu polemik ya. Yang terjadi di Indonesia. Bahkan banyak kemudian dari kalangan, dari kelompok-kelompok atau golongan melakukan upaya untuk memprotes ya apa yang dilakukan Menteri Agama Nasaruddin Umar ini. Termasuk apa yang dikatakan oleh Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, yaitu Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, meminta kepada Kementerian Agama Nasaruddin Umar untuk membatalkan rencana perayaan Natal bersama di Kementerian Agama atau di Kemenak RI. Menurut apa yang disampaikan Kiai Muhyiddin ini, rencana Menak tersebut itu ternyata menjadi satu rencana yang vulgar, justru melanggar apa yang difatwakan oleh MUI pada tahun 2005 tentang keharaman sekularisme, pluralisme, ataupun liberalisme atau sopilis ya. Perayaan Natal bersama ini dinilai sebagian dari praktik pluralisme yang terjadi. Paham yang meyakini bahwa sebuah agama itu sama. Dan ini yang kemudian menjadi hal yang disampaikan oleh Kiai Muhyiddin, di mana ketika MUI pusat telah mengeluarkan fatwa di 2005 tentang haramnya melaksanakan perayaan Natal bersama, justru ini yang kemudian digagas oleh Kementerian Agama untuk melakukan perayaan Natal bersama yang pertama kalinya diselenggarakan di Kementerian Agama. Dan ini sangat mencederai daripada apa yang kemudian sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Begitu juga Kiai Muhyiddin menilai bahwa sikap Menak ini memang semakin gamak dan absurd. Artinya apa?
ketika dia setelah dia mengikuti serangkaian acara di Amerika Serikat ya, yang diperakasai oleh Amerika Jewish Committee, di mana di Amerika itu sudah diselenggarakan tentang bagaimana menggalakkan, mengkampanyekan tentang pluralisme yang kemudian juga menjadi satu agenda daripada Donald Trump dan sebagainya. Nah, semenjak kepulangan beliau dari tahun lalu dari acara-acara tersebut ini, makin jelas bahwa apa yang dilakukan ini ternyata itu membawa agenda-agenda politik yang kemudian dilaksanakan di Amerika Serikat atas prakasa daripada Donald Trump itu sendiri. Sehingga dengan apa? Donald Trump ingin mengkampanyekan tentang Abrahamic Accord yang diinisiasi oleh Presiden Donald Trump itu sendiri sebagai satu iming politik, dan ini ternyata justru apa yang diikuti oleh Nasaruddin Umar sebagai Menteri Agama itu sendiri diterapkan di Indonesia, dan salah satunya adalah upayanya untuk melaksanakan kegiatan Natal bersama yang dilaksanakan di Kementerian Agama itu sendiri. Nah, kalau kita lihat mungkin dengan alasan toleransi beragama, toleransi kemudian sebagai kehidupan kerukunan umat beragama. Dari dulu sampai hari ini pun ya Indonesia sudah menerapkan tentang toleransi yang luar biasa. Artinya bagi umat Islam itu sendiri pun tidak perlu lagi diajarkan toleransi, sehingga ini sudah menjadi satu hal yang diterapkan. Bahkan jauh-jauh hari, 15 abad yang lalu, ya, itu Rasulullah SAW juga pernah ditawarkan oleh mereka pembesar kafir Quraisy, yang di situ ada Syaibah, ada Al-Walid sebagai tokoh-tokoh penting di dalam kehidupan kaum musyrikin, kaum kafir Quraisy di sana. Hingga ketika itu mereka berharap agar di Mekah itu tidak terjadi suatu kondisi yang gaduh dan sebagainya, sehingga akhirnya mereka pun mendatangi Rasulullah SAW. Di mana ketika mereka mendatangi Rasulullah SAW, meminta kepada Rasulullah agar bagaimana ditawarkan apa yang mau dilakukan. Bagaimana ya Muhammad, kalau 1 tahun ini engkau menyembah Tuhan kami, dan 1 tahun ke depan kami menyembah Tuhanmu. Dan inilah sifat toleransi yang diajarkan, yang diminta oleh mereka pembesar-pembesar kafir Quraisy pada saat itu. Dan Rasulullah SAW belum bisa menjawab karena belum mendapatkan wahyu. Nggak berapa lama kemudian akhirnya ada jawaban yang disampaikan oleh Jibril, melalui Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka turunlah ya ayat tentang toleransi, yaitu surat Al-Kafirun. Ya, Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah, wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Bahkan diulang sampai 2 kali. Nah, intinya artinya pada akhir ayat itu sedangkan lakum dinukum waliyadin, bagimu adalah agamamu, bagiku adalah agamaku, kita masing-masing saja. Dan inilah toleransi yang ditawarkan oleh mereka orang-orang kafir Quraisy. Sehingga pada saat itu kemudian Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya bahwa dalam artian bahwa toleransi beragama itu memang tidak pernah diajarkan, bahkan menjadi satu hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Artinya apa? Toleransi beragama. Islam tidak mengajarkan agamanya yang saling toleransi, tapi diajarkan Rasulullah SAW adalah toleransi antar umat beragama. Umatnya yang kemudian saling bertoleransi, saling membangun, saling tidak menyakiti, saling tidak memaksakan, saling kemudian tidak saling mengganggu satu di antara sama yang lainnya. Dan itulah yang diajarkan oleh Islam, bukan toleransi beragama.
bukan toleransi agamanya yang saling toleran. Artinya ditawarkan setahun nyembah Tuhannya, setahun lagi nyembah Tuhan yang lainnya. Dan ini sesuatu hal kan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Artinya apa? Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian mencampur adukan antara kebenaran dan juga keburukan. Tidak boleh dicampur adukan semua itu. Kalau Islam mengajarkan A ya A, B ya B. Tidak kemudian A bisa menjadi B, B bisa menjadi A. Dan ini kan yang diminta oleh pihak kafir Quraisy. Dan ini yang kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya surat Al-Kafirun. Dan ini adalah asbabul nuzul, di mana ketika toleransi itu diminta oleh mereka orang-orang kafir Quraisy. Tapi Islam kemudian menjawab dengan jawaban yang sangat tegas dengan surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 ini. Dan itulah toleransi yang diajarkan. Artinya ketika Islam mengajarkan toleransi, nah toleransi itu adalah saling menghargai, ya, tidak memaksakan kehendak daripada apa yang kemudian mau kita lakukan terhadap orang lain, terhadap agama lain. Tidak boleh kemudian dalam toleransi di Islam itu merusak, kemudian mengganggu acara-acara ritual ibadah mereka, kemudian menghancurkan daripada tempat-tempat ibadah. Kemudian juga dilarang kita ini untuk menghina Tuhan-Tuhan mereka. Artinya udah kita hidup berdampingan, saling menghargai. Dan ini yang kemudian diajarkan Islam kepada kita. Ini menjadi salah satu hal yang perlu untuk kita teruskan. Nah, ini yang kemudian akhirnya kalau kita saling mengucapkan, saling toleransi dan sebagainya, ini tidak dibenarkan dalam Islam. Artinya tasamu atau toleransi itu memang sudah diajarkan dalam Islam. Bukan berarti ketika itu kita mau untuk ikut-ikut agama acara orang lain. Sudah ada batasannya kan. Ini pun akhirnya apa? Karena saling toleransi antar agama, akhirnya kedepannya ini mengakibatkan tasamu, mengakibatkan tasabuh. Artinya saling menyerupai pada bentuk-bentuk ibadat orang lain. Karena Rasulullah SAW kan melarang dalam hal ini, katakan bahwa man tasyabaha qaum fahuwa minhum. Jangan kalian itu menyerupai satu kaum. Kalau ada yang menyerupai satu kaum, ya sudah, mereka termasuk dari kaum-kaumnya. Termasuk juga Natal bersama. Natal bersama ini kan keyakinan akidah orang lain. Akidah agama Kristen. Kemudian kenapa dia harus kemudian diikutkan orang-orang selain daripada agama Islam untuk melaksanakan Natal bersama? Ya. Nah, ini kan sesuatu yang kebebasan. Artinya toleransi yang dibangun adalah toleransi yang kebebasan. Toleransi yang tidak berdasar kepada apa yang dikatakan oleh syariat Islam. Nah, toleransi yang dibangun oleh Islam itu adalah toleransi antar umat beragamanya. Umatnya saling bertoleransi, saling membantu. Seperti contoh sekarang ketika ada musibah di Sumatera Utara, sebagian mereka yang terkena adalah banyak di antara kalangan di luar Islam, maka umat Islam wajib untuk membantu mereka, wajib untuk memberikan pertolongan kepada mereka tanpa harus melihat apa agama yang dianutnya, apa suku yang kemudian disandangnya dan sebagainya. Itulah toleransi dalam Islam yang diajarkan, bukan toleransi kebablasan. Kemudian ketika ada perayaan-perayaan agama-agama lainnya, kemudian harus serta-merta ikut. Artinya apa? Toleransi itu adalah saling menghargai, jangan mengganggu dan jangan memaksakan kehendak itu kepada orang yang beragama lain. Dan sementara ini kan ketika dibangun toleransi beragama seperti itu, akhirnya banyak mereka umat Islam pada saat Natal dan Tahun Baru mengikuti pola-pola mereka yang mereka lakukan. Ini yang dilarang dalam Islam seperti itu. Tidak dibenarkan. Bahkan mengucapkannya saja tidak dibolehkan. Apalagi kemudian ikut bersama. Artinya apa? Ya sudah, silakan saja mereka lakukan itu. Mereka melaksanakan perayaannya. Dan kita umat yang lain ini gak usah ikut mengganggu. Gak suka tercampur ataupun merusak, ganggu acara-acara, tidak boleh. Ini Islam mengajarkan seperti itu. Artinya dijaga kerukunan seperti itu. Inilah yang kemudian
dilakukan oleh Rasulullah SAW pada penduduk Najran. Yang saat itu mereka itu banyak yang beragama Kristen, ya, sehingga ketika itulah Rasulullah SAW menghargai apa yang dilakukan oleh mereka penduduk Najran, melakukan ritual ibadah mereka. Tidak kemudian Rasulullah melarang atau mengganggu, karena ini menjadi salah satu hal. Kan kita tahu bahwa setiap agama itu pasti kan mengajarkan kebaikan. Benar. Ya, ingat bahwa setiap agama itu pasti mengajarkan kebaikan. Tetapi Islam adalah satu-satunya agama yang mengajarkan tentang kebenaran. Kenapa? Namanya kebaikan belum tentu kan benar. Tetapi kalau sudah benar, tentu akan menjadi satu hal yang baik. Dan ini yang dianut oleh agama Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi daripada toleransi antar umat yang beragama. Artinya umatnya yang saling bertoleransi dalam hal-hal muamalah kehidupan dunia. Nah, bukan kemudian mencampur adukan seluruh agama-agama yang ada dijadikan menjadi satu, sehingga akhirnya inilah paham pluralisme yang kemudian beredar luas ini menjadikan bahwa mengakui semua agama itu sama dan benar di sisi Tuhan mereka. Dan ini salah satu di antara perusak, ya, kalau dalam Islam itu ini salah satu di antara perusak keimanan seseorang. Artinya apa? Nawakidul iman yang dimiliki itu udah batal. Imannya sudah batal ketika mereka mengakui bahwasanya ada agama-agama lain yang benar di samping Islam. Nah, ini sesuatu pernyataan-pernyataan yang justru akan menggerogoti daripada iman mereka. Nah, ini dalam kitab Nawakidul Iman itu jelas. Salah satu perusak keimanan seseorang, imannya seseorang itu batal ketika dia meyakini, al-yaqinu inda qalb, meyakini dalam hati mereka bahwa ada agama yang benar selain daripada Islam. Ya. Dan mengatakan semua agama itu benar di sisi Tuhan mereka. Dan ini menjadi salah satu hal yang tidak diajarkan dalam Islam, bahkan ini menyalahi daripada iman seseorang. Dan ini menjadi satu hal kita umat Islam harus berhati-hati terhadap ini semua. Karena bulan Desember ini bulan rawan, ya, daripada akidah umat. Bulan yang sangat-sangat kritis kalau kita melihat kepada umat Islam yang banyak di antara mereka yang dianggapnya suatu hal yang biasa. Padahal ini justru merusak iman mereka ketika mereka ikut melaksanakan Natal bersama, ketika mereka mengatakan dengan yakinnya bahwa selain Islam itu adalah benar di sisi Tuhannya. Dan apalagi yang luar biasa dikatakan, Allah menciptakan surga, katanya, itu dari berbagai pintu. Jadi semua agama apapun, cuman cara masuknya dari pintu-pintu yang berbeda. Nah, ini kan lebih konyol lagi, nih kan. Yeah. Pernyataan orang-orang liberal itu lebih konyol lagi. Nah, pluralisme yang kemudian dikembangkan ini yang akhirnya, Masya Allah, terjadi dari toleransi yang diajarkan, sehingga akhirnya menjadi moderasi beragama. Dan ini juga akhirnya menjadikan umat Islam ini banyak imannya yang rusak. Karena apa? Moderasi agama. Bahkan ada yang mengatakan bahwa apabila sesuatu agama yang datang di Indonesia tidak sesuai dengan kearifan lokal, maka tolak itu agama. Nah, ini kan pernyataan yang menyesatkan, ya. Iya, benar. Pernyataan yang sangat kelewat batas ketika ada orang Islam yang mengatakan seperti itu. Artinya apa? Ketika syariat sudah lama kemudian dijunjung tinggi, syariat dilaksanakan di satu daerah, tapi ketika ada kearifan lokal, budaya bangsa itu yang tidak sesuai dengan agama apapun yang ada, maka ditolak, termasuk agama Islam. Nah, sudah muncul 12 abad yang lalu. Kenapa itu kemudian terjadi? Dan inilah kemudian budaya pluralisme dikembangkan begitu hebatnya di negeri kita ini, sehingga akhirnya mencampur adukan, menjadikan satu semua agama ini akhirnya ikut perayaannya, melaksanakan. Termasuk ketika pluralisme dikembangkan, ucapan salamnya itu karena dilakukan oleh umat Islam itu sendiri demi toleransi, demi keberagaman beragama. Maka
kemudian mengucapkan salam pun mengikuti salam daripada agama-agama yang lainnya, dan ini yang tidak bisa ditolerir dalam syariat Islam. Ini yang kemudian menjadi salah satu hal yang merusak nilai-nilai keimanan seseorang yang sudah dibangun begitu lama. Akhirnya apa? Dirusak dengan hanya mengikuti Natal bersama, mengakui semua agama itu sama, dan sebagainya. Toh mengucapkan selamat Natal dan sebagainya dianggap sesuatu yang biasa. Padahal kalau kita mempelajari dalam kitab Nawaqidul Iman itu, begitu hebatnya bahwa ucapan yang dilakukan itu justru bisa mengurangi atau merusak daripada keimanan, sampai bisa membatalkan syahadat yang dia miliki, yang dia pernah ucapkan. Maka ya orang itu harus bertobat, orang itu harus beristighfar, kembali mengucapkan kembali dua kalimat syahadat yang telah rusak akibat daripada dia lakukan dalam kehidupan, yang kadang ketidakmengertian itulah yang membuat banyak di antara umat Islam ini melakukan semua yang memang dilakukan, ya, termasuk mereka itu melaksanakan toleransi beragama. Ya, sekali lagi bahwa Islam tidak mengajarkan toleransi beragama. Yang diajarkan oleh Islam adalah toleransi antar umat beragama. Umatnya saling bertoleransi, saling membantu, menolong, bukan agamanya yang harus kemudian dipersatukan, berbaur dan mengikuti semua agama-agama yang lain. Ya, mungkin itu yang mungkin bisa kita sampaikan terlebih dahulu. Baik. Kita ke tema yang kedua terkait perang Kamboja dan juga Thailand. Sebenarnya apa yang terjadi konflik di sana, Ustadz? Pemicunya apa ini? Ya, ini sudah sebenarnya sudah berlangsung agak lama, ya, pada saat ketika Kamboja dan Thailand melakukan saling serang di daerah perbatasan mereka. Ini dipicu karena adanya sekelompok orang yang kemudian dibunuh, ya, oleh sekelompok pasukan yang ada di Kamboja. Ya, bahkan ini menjadi satu polemik yang berkelanjutan, akhirnya menjadi saling serang. Dan sampai hari ini, baru beberapa hari kemarin itu terjadi juga penyerangan kembali dilakukan. Dan ini menjadi satu polemik yang memang tidak bisa kita pungkiri kembali, ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Thailand dan Kamboja, padahal mereka ini daerah yang berbatasan, ya, artinya berbatasan, sehingga kemungkinan untuk melakukan serangan-serangan balik ini akan terjadi. Bahkan Thailand sudah mempersiapkan di mana pasukan dan peralatan persenjataannya, kemudian juga Kamboja melaksanakan itu semua, ya, sehingga tinggal tunggu waktu saja. Ini akan menjadi satu perang yang sangat berat, besar di negara Kamboja dan Thailand yang masuk di kawasan Asia Tenggara. Ini juga bisa memicu apa yang akan terjadi. Dan ini kan akan menjadi salah satu hal bahwa ini sudah diprediksi bahwa peperangan yang terjadi di Timur Tengah antara Palestina dan Israel itu bukan hanya terjadi di Timur Tengah dan juga antara Israel dan Palestina, juga negara-negara tetangga di Timur Tengah, tapi juga akan menjalar, ya, kemudian ke Skandinavia, kemudian juga ke Barat, dan ini akan menjalar karena memang ini diprediksi akan timbulnya perang dunia ketiga, dan ini dipicu oleh peperangan kecil yang terjadi antar negara yang mungkin negara yang berbatasan ataupun negara-negara yang lainnya, dan ini akibat daripada polemik dunia yang sudah semakin besar yang dipicu dengan peperangan antara Rusia dan Ukraina, ya, walaupun ini satu rumpun, ya, juga antara Palestina dan Israel, ini juga kemudian masih satu kawasan yang ada di Palestina, begitu juga disusul di Kamboja dan Thailand, dan ini menjadi salah satu memang cikal bakal akan peperangan itu meluas ke kemana-mana, dan ini sudah diprediksi sebelumnya oleh beberapa pengamat bahwa perang dunia ketiga itu mungkin akan terjadi
dan dimulai dengan peperangan-peperangan kecil yang terjadi di negara-negara yang berbatasan pada saat itu, termasuk cikal bakalnya Kamboja dan Thailand. Walaupun ya kita lihat bahwa memang penyebabnya hanya sepele gitu ya. Penyebabnya sepele, tapi justru ini menimbulkan harga diri yang sangat luar biasa. Karena pertama kali itu terjadi ketika pasukan Kamboja itu di perbatasan membunuh beberapa kalangan, di antara juga ada militer daripada Thailand, yang hingga mereka kemudian dibunuh dan memicu peperangan terjadi, saling serang menyerang, dan ini menjadi salah satu hal yang mempertahankan harga diri bangsa mereka, harga diri tentara-tentara mereka, sehingga mereka pun melakukan upaya untuk menyerang balik terhadap apa yang terjadi. Bahkan kemarin semakin agak membesar sedikit ya peperangan yang terjadi di Kamboja ataupun di Thailand. Tapi ini masih terjadi di sekitar perbatasan Kamboja dan juga Thailand. Nah, kalau kita melihat ya sekarang ini kan lagi ada pesta olahraga Asia Tenggara yang justru dilaksanakan di Thailand. Ya, ini bagaimana nanti sikapnya ketika negara mereka berperang, ya kemudian saling bertanding di antara atlet-atlet mereka, dan ini juga kita tidak habis pikir gitu kan. Sementara negara mereka sedang berperang, tetapi dalam olahraga pun mereka melakukan peperangan, dan ini menjadi salah satu hal. Dan ini terbukti ya ketika pertandingan yang dilakukan antara atlet Thailand dan atlet Kamboja, ini menjadi satu hal yang Masya Allah ya, artinya ada sesuatu dengan penuh sorak-sorak yang mungkin artinya dengan melecehkan, dan itu yang sering terjadi ketika dua negara ini bertemu dalam pertandingan di Asian Games ini. Jadi ini menjadi salah satu bahwa memang walaupun itu, tapi mereka perang tinggal perang ya, tapi mereka bertanding ya tinggal bertanding saja. Nah, ini tidak terlalu memikirkan seperti apa, kecuali ketika pada waktu itu tentang Israel ya, bahkan sampai atlet Israel ini diusir ya dari gelanggang pertandingan, dan ini menjadi salah satu hal bahwa justru itulah yang nanti akan memicu lebih keras lagi terhadap apa yang dilakukan, akan berimbas ya kepada bukan hanya kepada tentaranya, tapi juga kepada Radio mereka, Satu Suara kepada masyarakatnya yang memang tinggal di daerah perbatasan tersebut. Dan ini mungkin ya mudah-mudahan ini bisa diselesaikan, dihentikan dan sebagainya, dan bisa untuk didamaikan di antara kedua belah pihak yang sedang berperang ini. Kita tidak mau menginginkan Asia Tenggara ini akan terjadi pergolakan ya, yang besar, mungkin disebabkan karena kedua negara ini berperang akhirnya merambat ke kemana-mana. Ya bisa jadi juga akan nanti merambat ke Indonesia. Kita perangnya sama siapa gitu kan? Perang lawan korupsi aja nggak selesai dari kemarin-kemarin. Ini menghadapi tentara luar ya sudah luar biasa. Untuk menghadapi tentara kelompok-kelompok bersenjata yang di Papua saja itu belum tuntas ya. Apalagi menghadapi nanti mungkin dari luar, dari dalam saja sudah makin bergejolak kan. Apalagi nanti menghadapi musuh dari luar yang sangat luar biasa, yang tidak tahu bagaimana strategi mereka, bagaimana amunisi mereka dan sebagainya. Dan ini juga harus diwaspadai ya, jangan sampai ini terjadi di negeri kita yang kita cintai ini, Indonesia ya. Mudah-mudahan kita tetap aman, nyaman, sentosa, sejahtera. Yang kita pikirkan sekarang ini bagaimana lah upaya kita untuk membangun negeri kita sendiri, terutama di Sumatera yang sudah porak-poranda akibat bencana banjir, longsor ataupun bencana gempa bumi, gunung meletus dan sebagainya. Itu yang perlu kita untuk pikirkan ke depannya, agar apa yang menjadi salah satu hal yang kita himbau kepada mereka, pihak-pihak yang terkait itu untuk segera menangani dengan serius, karena mereka sudah berteriak-teriak ya, sudah lapar dan sebagainya. Karena mati mereka bukan karena
bencana itu, tapi mati mereka itu kebanyakan karena kelaparan, tidak adanya bantuan, terputus dan sebagainya. Ini yang juga harus diatasi oleh pemerintahan pusat ataupun daerah ataupun kita kaum muslimin yang ada di Indonesia ini untuk segeralah kita bagaimana membantu, menolong mereka agar mereka ini tidak sampai mati akibat kelaparan. Sehingga apa yang kemudian bisa kita lakukan, ya lakukan itulah. Kalau memang tidak bisa kita lakukan, ya tinggal berdoa. Apa susahnya kita berdoa kepada Allah untuk kemaslahatan mereka, berikan kesabaran dan sebagainya. Itu yang harus kita lakukan. Ya biarkanlah mereka yang berperang ngurusin negaranya dulu masing-masing. Ya kita urusin saja sudah negara kita terlebih dahulu, bangsa kita, rakyat kita yang sedang dalam kondisi sangat susah sekarang ini. Akibat ditambah lagi dengan bencana yang tidak kunjung-kunjung selesai dan sebagainya. Begitu juga kita yang di Bekasi ini, ya kita lihat jauh satu sampah dampaknya luar biasa. Ropnya kemudian meningkat di daerah Bekasi Utara saja, kemudian di Kerawang, tetangga Bekasi, Kabupaten Bekasi, ini perlu diwaspadai. Yang bisa jadi nanti akan melanda kita kan nggak tahu takdirnya seperti apa. Seperti itulah, Mbak Ufi. Baik, terima kasih Ustaz Benat sudah berbincang bersama Dakta di pagi ini. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan Dunia Islam. Rekan Dakta, demikian Sorotan Dunia Islam bersama Ustaz Benat Abdul Jabar.